M/PPID.OSS/1 tertanggal 2 Januari 2024. Adapun informasi yang diminta terkait dokumen tentang ketentuan kewajiban pendirian izin usaha atau pengungkapan dokumen fasilitas olahraga B23 area Simpruk, yaitu 1 izin usaha, 2 izin sarana usaha, 3 IMB atau PBG, 4 izin penyelenggaraan perparkiran di ruang milik jalan. Pembahasan permasalahan dirapatkan dengan dari terkait. Dan apa itu dari pertama dari Biro Hukum baru ngasih nota dinas terkait dengan legal opinion terkait dengan permintaan itu tanggal 2 Februari ya. Dan karena butuh koordinasi. PPID-nya apa sih PPID-nya? PPID-nya ada nggak ada? PPID ya? Dari Biro KLI yang tidak beda biro. Kan batas menjawab permohonan ini kan 10 hari doang. Kita dan sebagainya. Ini ada banyak poinnya yang ditanyakan. Semuanya dikecualikan. Untuk perizinan yang diminta dikecualikan yang boleh, tapi kalau tidak mungkin hanya nomornya saja atau tanggal suratnya bisa memberikan, tapi untuk pemberian salinan dokumen atau segala macam kami tidak bisa. Sudah dilakukan uji konsekuensi. Mengecualikan sebuah informasi kan kalau tidak bisa berdasarkan yang saya informasikan ya, mengecualikan sebuah informasi tidak bisa hanya berdasarkan peraturan kepala badan, bahkan peraturan presiden sekalipun nggak bisa. Harus berdasarkan undang-undang, baru itu secara otomatis dikecualikan. Kalau hanya berdasarkan peraturan kepala badan, maka wajib dilakukan yang namanya uji konsekuensi. Nggak pernah direvisi. Sedang masih dibuat. Bukannya tiap tahun diwajibkan untuk mengupdate ya? Ininya atas nama PPID yang tahun sebelumnya. Ya? Di tahun 2023 kami masih atas nama PPID, bukan di Kira-kira tujuannya apa ya? Tidak tertuang di sini tujuan untuk peroleh informasi. untuk peroleh informasi. Iya, kan di undang-undang tidak tertuang. Yang mengajukan permohonan informasi harus dijelaskan untuk apa tujuannya dan penggunaannya tidak lepas dari tujuan tersebut. Gimana ya? Ada nggak disebutkan? Tujuannya kami ingin mendapatkan kepastian tentang terhadap pendirian B23 Arena itu, apakah pada waktu pembangunan itu terhadap persyaratan-persyaratannya itu memang telah terpenuhi secara full. Karena salah satu hal yang sangat mengganggu dengan telah adanya pembangunan B23 Arena tersebut adalah itu kegiatan tersebut itu sudah sangat mengganggu bagi warga di daerah sekitarnya. Terutama mohon maaf yang mulia, karena kebetulan di daerah B23 Arena itu memang mungkin eksklusif karena orang-orang seperti kita masyarakat umumnya, mereka tuh berdiam itu memang tidak mau ada yang gangguan, tidak akan ada misalkan. Nah, jadi arena B23 itu untuk umum, tapi warga setempatnya menengah ke atas. Iya. Jadi yang eksklusif sebenarnya warganya secara klasifikasi ekonomi gitu kan. B23 nya khusus umum. Untuk umum, tapi yang bisa untuk main ke situ juga kalau dibilang juga bukan untuk tingkat yang biasa-biasa aja, karena dia ada pekerjaan apa segala macam. Maksudnya menengah atas juga. Iya. Yang arena B23 itu. Iya, karena memang kami beberapa kali juga. Jadi ini antara pengguna B23 Arena dengan warganya sama-sama kelas menengah atas tadi. Bagi kami sebenarnya persoalan menengah atas. Nggak ada informasi, bukan bagi ibu, tapi informasi. Iya, hampir sebagian besar yang menggunakan itu adalah memang kalau bisa menengah ke atas. Begitu pun warganya sama sebenarnya. Iya, sama. Tadi dengan statement dari termohon yang menyatakan bahwa itu belum ditemukan kepastiannya ya, karena ini menjawab surat ini jelas-jelas menyebutkan bahwa ketentuan kewajiban pendirian izin usaha atau kelengkapan dokumen fasilitas olahraga B23 Arena Simpruk dan regulasi berikut kami sampaikan dan seterusnya adalah informasi yang dikecualikan. Berarti kan tadi kalau dikatakan sudah mulai pembahasan, berarti sebenarnya ini sudah dibahas secara detail. Dan dari perusahaannya ketika bilang nanti kami akan khusus lagi dan akan kami sampaikan di. Tapi ini dokumennya atau informasinya berada dalam penguasaan termohon nggak?
Dokumennya makanya kami akan itu lagi yang boleh nanti kami coba minta lagi. Kalau secara NIB yang disampaikan oleh karena ada NIB nomor spesifik itu kami belum temukan di sistem. Ya, saya kan informasinya ada dalam penguasaan termohon atau tidak terkait semua. Kan udah dibahas di rapat nih semua informasi yang dimohonkan. Nah ini ada dalam penguasaan termohon atau tidak? Bukan secara umum. Kalau secara umum seharusnya kan kata-kata dokumen fasilitasnya tidak ada. Jadi hanya perizinan usaha, izin ini dan sebagainya adalah informasi yang dikecualikan. Sebenarnya begitu kalau memang umum. Nah pertanyaan saya, kalau secara umum itu sudah ada di uji konsekuensi, harusnya termohon bisa menjawab itu dalam 10 hari kerja. Kalau memang persepsinya umum, tapi kan ini sudah dibahas di rapat. Loh, lama rapatnya ini sampai baru dibahas di 5 ini, 5 Februari baru dijawab. Yang A perizinan usaha mungkin ya. Tapi untuk yang izin sarana usaha, IMB PBG dan D izin penyelenggaraan perparkiran, sepertinya itu kewenangan dari pemerintah provinsi DKI.